Selamat pagi, shalom, damai di hati. Hari ini, Rabu 6 April 2022, bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madinepure, lewat pengeras suara dan juga lewat live streaming di akun Facebook, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Memulai ibadah di saat ini, kita melakukan NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur, limpah banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang karena oleh kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada lagi di hari ini dengan keadaan yang diberkati. Terima kasih Bapa, Engkau yang boleh memelihara kehidupan kami di sepanjang malam kami beristirahat dengan baik. Kami boleh menyambut hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami dengan penuh ucapan syukur. Sebelum kami memulai aktivitas, di dalamnya ada tugas kerja dan tanggung jawab kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, bahkan kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming di akun Facebook. Biarlah Tuhan memberkati dan melayakan kami di dalam persekutuan ibadah saat ini. Karena kami sadar dengan keterbatasan kami sebagai manusia, tak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu bagi kami. Layakan kami untuk ada dan beribadah di saat ini. Kami akan membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah kami diberikan pengertian dan pemahaman yang baik, agar kami dapat mengerti dan memahami firman ini untuk kami lakukan dalam kami menapaki hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Maka jadilah ibadah di saat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan kita di saat ini terambil dalam Injil Markus 15 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Injil Markus 15 ayat 6 sampai dengan ayat 8 berbunyi begini. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani, ada hal-hal yang pastinya biasa kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan kita. Entah itu baik ataupun buruk. Dan
ketika sudah menjadi kebiasaan, maka hal itu juga akan sering kita lakukan, akan sering kita praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Nah, syukur-syukur juga kalau apa yang menjadi kebiasaan kita adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang boleh mendatangkan sukacita untuk orang, yang boleh mendatangkan berkat untuk orang. Tetapi kalau sebaliknya, apa yang menjadi kebiasaan kita, ya boleh dikatakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan yang buruk, tentu juga akan berdampak tidak baik untuk kehidupan pribadi kita dan akan berdampak tidak baik juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian firman yang kita baca ini dalam Markus 15 ayat 6 sampai dengan 8, di sini bercerita tentang detik-detik penyaliban Yesus. Dan pada ayat 6 dan 8 di sini dikatakan bahwa ternyata sudah menjadi kebiasaan bagi mereka di tiap-tiap hari raya akan dibebaskan satu orang tawanan, satu orang tahanan. Dan lewat suara banyak orang itu akan dibebaskan. Nah, ketika Yesus sedang ada di hadapan Pilatus, ketika dia ditahan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu yang dilontarkan banyak orang, secara khusus justru orang-orang yang istilahnya berpendidikan, orang-orang yang memiliki pemahaman tentang agama yang lebih baik dari orang-orang pada umumnya, justru memberikan tuduhan palsu kepada Yesus sehingga dia mau diadili. Dia ditahan, Yesus ditahan, bahkan akan dikenakan hukuman. Nah, dalam firman ini diceritakan bahwa orang suka bahwa kebiasaan itu akan terjadi lagi. Satu orang akan dilepaskan dari tahanan yang ada. Dengan hasutan banyak orang, imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, mahkamah agama, menghasut Pilatus bahwa Barabaslah yang harus mereka lepaskan dan Yesus yang harus dihukum, disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh firman ini mengejutkan hati dari beberapa orang yang memang tahu benar siapa itu Yesus, yang kenal benar apa yang Yesus kerjakan pada saat itu. Tetapi untuk kebanyakan orang yang karena iri, karena dengki, mereka bersatu hati, mereka bersepakat untuk menghukum Yesus. Nah, saudara-saudara, Pilatus di sini tahu sebenarnya Yesus tidak bersalah. Tetapi karena ada kebiasaan yang harus dipenuhi dan karena ada tujuan dan motivasi lain, maka Pilatus dilema antara mempertahankan tradisi pembebasan tahanan pada hari raya atau mau melakukan kebenaran. Tetapi sayangnya Pilatus lebih tunduk kepada tradisi yang ada pada saat itu demi kepentingan banyak orang, demi menyenangkan hati orang banyak. Dia membiarkan orang banyak berperilaku membenarkan hal yang tidak benar daripada Pilatus menyatakan kebenaran ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat demi kepentingan Pilatus tidak mampu menggiring orang untuk berbalik pada perilaku
kebenaran yang biasa dan mulai membiasakan yang benar. Akibatnya, dorongan orang banyak untuk membebaskan Barabas, si pembunuh dan pemberontak, semakin menjadi-jadi. Dan inilah yang menjadi teguran nyata dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pastilah akan terus kita lakukan dalam hidup yang kita jalani. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan, pasti akan terus orang lakukan ulang-ulang itu. Nah, firman ini mengajak kita semua sebagai orang Kristen, sebagai pribadi Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita wajib untuk selalu bertindak membiasakan apa yang benar. Tetapi kalau membiasakan yang benar memang sedikit dan sangat sulit untuk kita lakukan dibandingkan dengan hal-hal yang tidak benar. Dan kita percaya ketika kita mau bertekad untuk terus memperbaharui diri, maka Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kita untuk memperbaharui diri kita juga, melakukan hal-hal yang terus menjadi kebiasaan yang baik, hal-hal yang benar, dan kita jauh dari hal-hal yang tidak baik yang akan terus merubah kebiasaan buruk kita kembali kepada kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang berdampak positif, bukan hanya kepada pribadi, bahkan juga kepada orang lain. Dan kita tidak melihat kepentingan diri sendiri kita. Kita tidak mau menyenangkan hati orang lain, tetapi yang menjadi tanggung jawab besar kita sebagai orang percaya, kita harus terus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus terus menyukakan hati Tuhan lewat hal-hal yang kita lakukan yang menjadi kebiasaan baik kita. Dan ini yang harus kita ingat dan yang harus kita pegang dan yang harus kita lakukan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Dan lewat firman ini, biarlah kita akan terus memaknai kesengsaraan Yesus di kayu salib dalam penghayatan Minggu Sengsara yang kelima ini. Kita memaknai bagaimana Yesus yang berkorban demi untuk keselamatan kita umat manusia. Dan itulah yang harus kita kerjakan juga. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita kerjakan lewat cara hidup kita sehari-hari, yang tentunya menyukakan hati Tuhan, bukan kita menyenangkan hati orang lain. Kita menyenangkan hati Tuhan untuk terus kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Dan kita percaya tentu akan kita dimampukan oleh Tuhan melakukan semua yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai tanda kebangkitan iman kita, sebagai orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita untuk melakukan yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Amin.